الحمد لله الذي يحشرنا في المحشر. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار، وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul bersama di majelis di Masjid Darul Ilmi STK Lem Diklat Polri yang mulia ini tanpa ada kurang suatu apapun. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya insan yang membawa ajaran Islamiyah dari zaman mafsadat sampai zaman manfaat seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di hari yaumil qiyamah untuk sama-sama kita bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tidak lupa Al-Fakir mengajak para hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek positif, berubah menjadi hamba-hamba yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa dari waktu ke waktu akan terus berlalu, dan waktu itu tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, lebih-lebih tidak pernah melewatkannya kecuali untuk berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir dan ibadah, dan selalu istiqomah di jalannya. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu, sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua
bahwa waktu sangat-sangat begitu berharganya. Makalah tersebut berbunyi, lan tarji'ul ayyam allati madat, yang artinya tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Makalah ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus bergulir, umur usia terus berkurang, melewatinya secara sia-sia tidak akan ada manfaatnya sama sekali bagi kita. Hari Jumat barangkali akan berulang pada minggu-minggu yang akan datang. Namun Jumat hari ini akan sangat berbeda dengan Jumat yang telah lalu. Begitupun pula berbeda dengan Jumat yang akan datang. Sebagai contoh, kita di masjid ini melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita sekarang mungkin bisa duduk di saf depan dengan berjejer dengan si fulan dan si fulan. Akan tetapi Jumat yang telah lalu ataupun Jumat yang akan datang, kita tidak akan bisa menentukan kita akan bisa sholat Jumat di mana, akan duduk bersama dengan siapa. Maka penting bagi kita untuk senantiasa bermuhasabah diri, untuk menimbang-nimbang seberapa manfaat umur kita yang telah kita gunakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang, bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyadari tentang waktu yang takkan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu dan giliran, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba kepada kita. Yang pasti usia kita terus berkurang terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita gunakan untuk sebaik-baiknya dengan beramal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia, baik bayi, anak-anak, tua maupun muda. Bila waktunya sudah tiba, kita tidak akan bisa berupaya sedikit pun untuk menjauhi ataupun melarangnya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umurnya, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan di setiap langkah-langkahnya. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi umur itu digunakan hanya untuk kemaksiatan dan melakukan keburukan selama di dalam kehidupannya. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fit Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nas khair, qala man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Qila fa ayyun nas syarr, qala man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Yang artinya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah ditanya siapakah paling baik manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik atau soleh perbuatannya. Dan ditanyakan lagi, dan siapakah paling jeleknya manusia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala,
tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus istiqomah, konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan orang-orang yang paling baik menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasalnya mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan dan amal soleh. Begitu pula sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, dan melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulullah, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk dan merugi. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang tersisa dalam hidup ini yang telah berlalu dan terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan kita, menambah ibadah dan ketaatan kita, atau justru sebaliknya, tambahan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita sia-siakan hanya untuk berbuat kemaksiatan dan keburukan di dalam kehidupan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia di sekelilingnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Ibnu Rajab Al-Ambali dalam satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi tolak ukur atau barometer keimanan seseorang, karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambah umurnya. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan, fal mu'minu al-qa'im bi syurutil iman la yazdadu bi tuli umrihi illa khaira, wa man kana kadzalika fal hayatu khairul lah minal maut. Yang artinya, maka orang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain bertambah pula kebaikannya. Dan siapa saja yang seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada kematian. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup di dunia ini sebagai ajang untuk menambah kebaikan dan amal soleh. Adapun lafaz doanya adalah sebagai berikut: Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi Al-Fakir menyampaikan, marilah di dalam sisa-sisa umur kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa beramal soleh dan menebar kebaikan dan kedamaian dimanapun kita berada. Bagi ilmuwan, mari kita tebarkan kebaikan dengan ilmu kita. Bagi para pedagang, mari kita tebarkan kebaikan dengan kejujuran kita. Bagi para pejabat, pimpinan dan aparat penegak hukum, mari kita tebarkan kebaikan dengan segala kebijakan dan wewenang kita. Mudah-mudahan semua itu membawa kita lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang senantiasa berjalan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah untuk menjalankan kebaikan di setiap sisa umur kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah Jumat singkat ini, semoga menjadi perantara untuk memacu diri meningkatkan kebaikan kita
dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم ربنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، آتنا محبتك ومعرفتك ورضاك يا الله. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.